Setelah mengalahkan Meuron Sipfel dan mendapatkan relik Fountain of Mana, Jin terus menapaki jalannya untuk mengungkap berbagai hal yang ada di dunia. Mulai dari keburukan Sipfel hingga masalah pribadi seperti identitas orang yang mengutuknya di masa lalu. Nah sekarang mari kita lanjutkan alur cerita dari Sang Kontraktor Dewa Bayangan part 6. Bagian ini dimulai dengan memperlihatkan Tika dan Daino yang sudah sampai di depan Luna Runkandel. Mereka diterima dengan baik di sana. Meskipun Luna memberikan beberapa syarat, mulai dari Tika yang harus bisa bekerja di sana, hingga Dino yang diwajibkan untuk memberikan semua informasi ke dunia tentang apa yang dilakukan Sipfel di reruntuhan kolon. Sebagai seorang wartawan berbakat, Dino dengan mudah membuat orang-orang tahu kekejian yang dilakukan Sipfel pada masyarakat kolon. Ya meskipun kemarahan semua orang bisa diredam ketika pihak kekaisaran menyatakan kalau Sipfel tidak bersalah. Nah, Dino dan Tika yang sudah aman, keduanya tentu sangat senang. Apalagi hanya dalam beberapa hari mereka itu mendapat banyak kertas dukungan setelah apa yang mereka lalui di reruntuhan kolon. Sekarang mereka hanya harus terus mendukung Jin hingga akhirnya anak bungsu keluarga Runkandel tersebut itu bisa mencapai puncak dunia. Dari Dino dan Tika, kita berpindah ke benua gelap di mana Chiron Runkandel bertemu dengan Talaris Endorma. Chiron itu merasa kalau Talaris bercanda persoalan perjodohan anak mereka karena memang Talaris itu suka menggoda Chiron. Nah, di sini pengawal Chiron kemudian muncul kan memberikan sepucuk surat pada Chiron yang ternyata datang dari Kashmir. Surat ini itu menceritakan keberhasilan Jin mengalahkan Meuron, kapal perang Sipfel Kozak dan juga White Knight. Menghadapi Meuron itu masih bisa dipercaya, tapi menghadapi Kozak serta White Knight adalah hal yang belum bisa dijangkau oleh Jin sekarang. Makanya di sini Chiron baru sadar kalau Kashmir itu tidak memberi informasi lengkap dan dia sudah menebak kalau yang membantu Jin adalah Talaris Endorma. Chiron tentu saja marah pada Kashmir yang berusaha menyembunyikan informasi penting. Namun kemarahannya reda setelah Talaris mengatakan kalau Kashmir itu memang sangat setia pada Jin. Bahkan dia lebih setia daripada Chiron. Nah di sini Talaris pun pergi dari benua gelap dan mengatakan kalau Chiron harus mempertimbangkan pertunangan anak mereka. Jauh dari benua gelap, tepatnya di Tikan, Jin dan Kashmir bertemu. Mereka membicarakan tentang pencapaian Jin setelah insiden reruntuhan kolon. Jin telah mencapai Swordsman bintang 5, Shadow Energi bintang 5, dan Magic bintang 7 karena mendapatkan relik Fountain of Mana. Di tengah pembicaraan Jin dan juga Kashmir, asisten Kashmir mengatakan kalau ada orang yang mengacau di depan kediaman mereka. Saat melihat keluar, Jin baru sadar kalau yang mengacau adalah Jet. Jet merupakan seorang informan di kehidupan masa lalu Jin yang sangat menyebalkan karena dia itu pernah menipu Jin saat dia dibuang oleh keluarganya. Di sini Jet malah datang memohon ke Kashmir karena sudah jelas kalau pria ini sedang berada dalam masalah. Nah, Jet ternyata mencari perlindungan pada Kashmir karena dia terjerat berbagai masalah. Jet bersedia menukar informasi berharga mengenai Spider-Hand Alu yang merupakan pemain besar di pasar gelap. Di sini, Jin tertarik dengan informasi itu. Nah, Jet juga baru sadar kalau Jin ada di sana. Jet langsung marah karena sebelumnya Jin memang pernah menyamar menjadi Feradin Sipfel dan menipu Jet. Nah, karena menghina Jin, Kashmir sempat marah, tapi tiba-tiba Murakan datang di tengah perbincangan mereka. Murakan juga sadar kalau Jet adalah pria busuk yang pernah meracuni mereka. Di sini Jet sadar kalau dia salah tempat untuk meminta bantuan. Tapi mau apa lagi, dia harus bersedia memberi informasi tentang Spider-Hand Alu pada semua orang yang ada di sana. Berdasarkan informasi dari Jet, Spider-Hand Alu itu memiliki nama lahir Taga Marius. Pria tersebut ternyata pernah menjadi salah satu kadet di keluarga Runkandel di 20 tahun yang lalu. Nah, Jin itu familiar dengan nama Marius, makanya dia sempat bingung. Di sini Gili mengingatkan kalau nama Marius itu datang dari Timune Marius, pengasuh Luna Runkandel. Jin kemudian sadar kalau bisa jadi Taimune memang yang memasukkan Spider-Hand Halu ke dalam keluarga Runkandel untuk kemudian mengutuk Jin.
Hal ini bisa terjadi karena pengasuh anak Run Kandel memang memiliki kuasa sesuai dengan peringkat orang yang mereka asuh. 20 tahun lalu, Luna diakui sebagai pengganti Chiron sang patriark. Jadi Taimune tentu saja memiliki otoritas besar pada masa itu. Nah, di sini Jin kemudian memikirkan kalau Taimune itu memasukkan Alu di dalam Kandel untuk mengutuk Jin. Maka orang yang bisa menjadi dalang semua itu adalah kakaknya sendiri, yaitu Luna Run Kandel, orang yang juga diasuh oleh Taimune. Nah, untuk membuktikan asumsi itu sendiri, Jin langsung menarik kesimpulan kalau mereka harus ke tempat kelahiran Alu dan juga asal Taimune, kerajaan Delki. Di tempat lain jauh dari Tikan, kita diperlihatkan kalau kota Delki ternyata di tengah kekacauan yang terjadi oleh dua orang yang terus-menerus menghajar siapa saja yang ada di sana. Setelah memperlihatkan kekacauan tadi, kita kembali ke Tikan. Jin sudah akan memulai perjalanannya ke kerajaan Delki. Kashmir sebagai penyedia informasi memiliki banyak hal untuk dikatakan. Pertama adalah nama Marius ternyata sangat spesial di kerajaan Delki. Nama ini itu hanya bisa digunakan oleh anak yang dirawat di panti asuhan Lunar Sacrifice. Dari luar panti asuhan ini itu sangat normal. Tapi di dalamnya mereka melatih anak-anak kecil untuk menjadi seorang asasin yang mengabdi pada kerajaan Delki. Dari Kashmir, Jin sudah mendapatkan semua daftar nama orang yang pernah ada di panti tersebut. Jin akan menemui mereka satu persatu karena dengan menemui mereka, Jin bisa tahu siapa yang mencoba mengutuknya di masa lalu. Saat sampai di Delki, Jin tidak melakukan omong kosong. Dia langsung menjelajahi Delki dan mencari anak panti yang mereka maksud. Sayangnya, semua yang ada di list nama tersebut itu telah diselesaikan oleh seorang pengguna racun dan juga sihir angin. Jin kemudian mendapat kesimpulan kalau semua nama yang dia pegang itu diincar oleh orang yang sama. Jin harus segera mencari dan menyergap mereka yang melakukan perburuan tersebut. Orang yang mengincar semua alumni dari Lunar Sacrifice tadi ternyata adalah dua orang yang sebelumnya mengacau di Delki. Mereka ternyata alumni dari Lunar Sacrifice juga, namun mengincar alumni lainnya dengan alasan yang belum diketahui. Dua orang tadi kemudian memasuki satu rumah terakhir yang harus mereka selesaikan, yaitu rumah dari Dan Marius. Sayangnya mereka tidak mendapatkan apapun di sana. Nah, ternyata Dan Marius tidak ada di kediamannya karena telah dibawa lari oleh Jin. Dan kemudian baru tahu kalau dirinya diincar. Dan kemudian dengan mudah tahu kalau dia diincar oleh Ferris dan Kusan. Sebelumnya hanya 10 orang yang diketahui menjadi alumni dari Lunar Sacrifice. Namun ternyata ada 12 orang yang selamat. Ferris dan Kusan tadi itu menjadi yang terkuat. Setelah bisa menyimpulkan hal tersebut, Dan langsung menerima sebuah serangan dan ternyata Ferris dan Kusan muncul di sana. Untung saja sebelum Dan dihancurkan oleh keduanya, Jin muncul untuk menyelamatkan pria tersebut. Ferris dan Kusan itu kemudian sadar kalau Dan sekarang memiliki pelindung. Keduanya kemudian siap untuk menyerang Jin yang ada di sana. Ferris menjadi yang lebih duluan menyerang, tapi wind magic yang dia gunakan tidak berguna di hadapan Jin. Di sini, Kusan juga mulai menyerang Jin dan dia adalah seorang swordsman berbahaya yang menggunakan racun. Kusan dan Ferris adalah bahaya besar karena mereka sama-sama bintang 8. Jin kemudian menyuruh Jet kabur dan membawa Dan karena jika pertarungan memburuk, mereka hanya akan menjadi beban bagi Jin. Tentu saja Jet sudah siap untuk kabur dari sana. Nah, setelah Jet kabur, Jin tinggal bertarung dengan serius. Dia langsung menggunakan sihir originalnya, Flashbang. Flashbang dengan mudah membuat Ferris dan Kusan tidak melihat apapun. Memanfaatkan hal ini, Jin dengan mudah bisa menyerang Kusan. Ferris yang melihat saudaranya terluka langsung mengamuk. Di sini, Kusan berusaha menenangkan Ferris karena dia tidak ingin Ferris menderita mana overload. Makanya, Kusan mulai serius dengan meminum ramuan yang berada di tangannya.
Jin kemudian baru sadar kalau itu adalah racun. Jin kemudian sudah tahu kalau racun bisa menambah kekuatan Kuzan. Nah, memang dalam beberapa kasus ada beberapa orang yang melatih tubuhnya untuk kebal terhadap racun dan bahkan menerima kekuatan tambahan jika mengkonsumsi racun. Nah, jelas saja asumsi Jin ini benar karena saat dia diserang oleh Kuzan, dia tidak bisa banyak bergerak. Berpikir cepat, Jin kemudian coba mengatasi mereka satu persatu. Dimulai dengan Ferris. Jin menggunakan api tes untuk menyerang Ferris hingga terkapar. Di sini Kuzan menjadi lengah. Jin tanpa ampun menggunakan sihir ruang untuk menjebak Kuzan dan mendaratkan serangan terakhir. Kuzan yang cedera mengatakan kalau mereka memang dalam bahaya berat. Bagaimana tidak, Jin adalah swordsman tingkat 6 dan juga menjadi kontraktor tes yang menandakan dia bukan mage biasa. Dalam omongannya, Kuzan juga mengatakan kalau dia ingin tahu apakah racun bisa berfungsi pada Jin. Di sini Jin baru sadar kalau dia terkena racun dan terkapar. Setelah terkena racun dari Kuzan, Jin dan Kuzan sepertinya masih ingin melanjutkan pertarungan mereka. Di momen ini tiba-tiba sebuah keributan terjadi. Pangeran ketiga kerajaan Delki, yaitu Leika Delki, muncul di tengah mereka. Kuzan kemudian membawa Ferris kabur dan Jin malah tergeletak di sana. Setelah terbangun, Jin sudah tiba di kediaman Leika. Dia setidaknya pingsan selama 3 jam dan dia juga diberitahu kalau Kuzan dan Ferris berhasil kabur. Leika yang menjadi pangeran dari Delki ternyata membantu Jin karena tahu wilayah Delki itu masuk dalam kekuasaan Run Kandel. Dia juga meminta sedikit imbalan untuk dirinya karena menyelamatkan Jin. Dia itu ingin tambahan knaing dan juga sedikit bagian dari tambang emas di Delki yang selama ini dikelola oleh Run Kandel. Jin hanya tersenyum dengan pernyataan tersebut karena dia itu menjanjikan hal yang lebih baik. Yaitu Jin akan mengirimkan 2 kali lipat Guardian Knaing dan seluruh tambang emas akan dikembalikan ke Delki. Di sini Leika mengaku kalau Jin memang tidak punya otoritas sebesar itu sekarang. Makanya dia sadar kalau pria di depannya ini memiliki tujuan untuk menjadi patriark Run Kandel. Di luar kediaman Leika, di sana ada Murakan dan Gili yang membuat keributan karena mereka sangat khawatir pada Jin. Di sini Jin berjanji untuk tidak akan melakukan 2 lawan 1 lagi. Nah, dia itu juga menanyakan di mana Dan Marius sekarang pada Kashmir. Dan ternyata di tempat aman, tapi dia tidak ingin membuka mulut sampai dia bisa bertemu dengan Jin. Nah, saat bertemu dengan Jin, Dan itu langsung mengakui semuanya kalau semua orang di Lunar Sacrifice itu dilatih oleh satu orang, yaitu Taimune Marius, pengasuh dari kakak Jin. Di tempat berbeda, Ferris dan Kuzan ternyata sedang berlutut ketakutan karena mereka ada di hadapan orang yang mengasuh Luna, yaitu Taimune sendiri. Taimune ternyata sangat marah karena keberadaan Ferris dan Kuzan diketahui oleh seorang magic swordsman. Taimune kemudian mengusir Ferris dan Kuzan dan dia juga mengatakan kalau dia akan menghapus hubungan keluarga di antara mereka. Ferris itu sangat histeris, namun Kuzan juga tidak bisa melakukan apa-apa. Taimune kemudian keluar dari rumah kecil di tengah hutan tersebut. Dia sadar kalau yang dihadapi Ferris dan Kuzan adalah Jin. Dia juga akan melaporkan tentang semua kemampuan Jin pada orang yang dijadikan Taimune sebagai atasan. Di tempat Jin, Dan mengaku kalau beberapa hal selain pelatihan dari Taimune, 15 tahun lalu Taimune ternyata pernah membuat kontrak dengan seseorang berpangkat tinggi di keluarga Run Kandel untuk mengakhiri seorang anak di keluarga Run Kandel. Jin sadar kalau orang yang ditargetkan itu adalah dirinya sendiri. Makanya Jin yang mendengar kalau Taimune bekerja sama dengan orang berpangkat tinggi di Run Kandel langsung bergegas pergi. Dia akan menemui Luna sekarang. Di kediaman Luna, dia itu sedang bersantai meminum teh dengan Tika hingga dia sadar kalau Jin sudah menunggu Luna di luar. Saat Jin masuk, Luna masih bisa menangis tertawa karena dia menganggap Jin itu berhalusinasi karena menganggap Taimune bergerak diam-diam di belakang Luna.
Di sini tiap Luna melihat Jin, dia merasakan frustasi karena tidak menyangka kalau Taemune melakukan hal tersebut di belakangnya. Cuma ada satu jalan bagi Luna yang harus dia tempuh, yaitu menemui Taemune sendiri. Sesampainya di kediaman Taemune, Taemune ada di dalam sana dan ternyata sudah menunggu kedatangan Luna dan Jin. Taemune dengan sigap mengakui tentang hubungannya dengan Ferris dan juga Kusan. Dia hanya tidak menyangka kalau keduanya akan berurusan dengan Jin. Di sini, Luna mulai marah hingga menangis karena tidak percaya kalau Taemune melakukan hal tersebut secara diam-diam. Taemune yang mengakui hal tersebut kemudian berharap kalau dia bisa berada di sidang keluarga mempertanggungjawabkan hal yang telah dia lakukan. Di sini Taemune juga marah pada Luna karena Luna itu tidak sadar bahwa semua bawahannya terbantai oleh saudaranya sendiri yang melihat Luna sebagai ancaman. Nah, di sini Taemune mengaku dirinya ternyata frustasi dengan sikap Luna yang lembek pada adik-adiknya yang kejam. Bahkan jika Taemune mengatakan pada Luna, Luna jelas tidak akan melakukan apa-apa pada adiknya. Saat Luna berhenti bersaing menjadi kepala keluarga, Taemune mengatakan kalau seluruh bawahan Luna sudah dilihat sebagai mangsa empuk. Taemune mengalami pasang surut hidup yang rumit ternyata. Di dalam flashbacknya, Taemune adalah orang yang hanya dijadikan alat hingga dia berhasil menjadi pengasuh dalam keluarga Run Kandel. Dia bahkan menjadi pengasuh Luna, orang yang diakui akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Taemune sangat senang. Dia bahkan menjadikan Luna tempat berpijak menuju kekuasaan. Dia sangat senang melihat Luna mendominasi seluruh keluarganya. Sayangnya di umur 19 tahun saat Luna puber, dia berubah. Luna menangis saat mengalahkan saudaranya sekarang. Bahkan dia itu mundur dari pertarungan kepala keluarga. Padahal Luna adalah anak yang paling potensial. Bukan cuma itu, dia juga mendeklarasikan diri akan melindungi semua orang. Jadi sejak saat itu pengaruh dari Taemune jauh berkurang. Bahkan dia juga masuk dalam daftar buruan adik Luna yang melihat kakaknya melemah. Taemune sebenarnya tidak tinggal diam. Dia kembali melatih assassin untuk bertahan. Sayangnya dia sempat ditangkap oleh salah satu adik dari Luna. Adik Luna ini ternyata tidak ingin mengeksekusi Taemune, malah menginginkan sebuah kerjasama. Taemune yang putus asa melihat orang tersebut sebagai penyelamatnya. Makanya mereka menjalin kerjasama hingga sekarang karena Taemune melihat orang itu bisa mewujudkan mimpi Taemune membalas dendam. Nah, setelah sedikit flashback, kesatria eksekusi keluarga datang menjemput Taemune. Taemune yang dianggap berkhianat karena anak buahnya menyerang Jin dan juga pergerakannya yang tidak diketahui Luna adalah sebuah kesalahan fatal. Dia akan disidang di keluarga Run Kandel. Di sini Jin baru sadar kalau Taemune sepertinya merencanakan dia ditangkap. Makanya Jin mengatakan kalau siapapun yang diikuti oleh Taemune itu tidak akan bisa menyelamatkan Taemune di hadapan sidang keluarga. Di sini Taemune tersenyum karena mengira pimpinannya tidak akan membuangnya. Sayangnya saat Taemune berjalan, salah satu dari kesatria eksekusi keluarga itu mencoba menyerangnya karena dia adalah orang suruhan dari pria yang mempekerjakan Taemune. Singkatnya, Taemune dikhianati. Melihat pengasuhnya diserang, di sini Luna mulai kehilangan akal, siap untuk menjadikan semua orang di depannya bubur ayam. Nah, tapi untuk hari ini sampai sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe obrolan anime.